aja kok ditekuk ngono. Piye to Rai? Aku praktek hipnotis nganggo metode induction ngono. Induction Kang, duduk induction. Bocah kok. Lah kuwi maksudku. Lah terus kenapa? Ya gagal. Malah digebuki aku. Gara-gara pas tak batak. Loro kabeh tangane. Arep induction kok. Ora didelok. Wonge kuwi piye? Sugesti apa ora? Lha carane ngono kuwi piye? Ben aku ora gagal nah. Ya apa sih? Nek Gung ero simaan niki dari iki klub videone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tadi sudah pada melihat kan bagaimana percakapan antara si Kang dan si Rai. Nah, di sini si Kang itu sudah mencoba untuk menginduction seseorang, tapi dia malah mau digebukin gara-gara yang di induction itu sulit sekali atau bahkan merasa kesakitan. Nah, di sini yang perlu dipahami bahwa di dalam dunia hipnotis itu induction itu biasa disebut dengan shock induction. Kenapa disebut seperti itu? Karena di dalam induction sendiri itu biasanya memakai kejutan, entah itu tarikan, entah itu tepuk pundak atau lain-lain. Nah, di sini shock induction itu digunakan untuk apa? Shock induction itu digunakan untuk membawa subjek memasuki kondisi yang disebut dengan hypnotic stage. Nah, di sini pada saat kita berusaha untuk menginduction sendiri, itu perlu diketahui bahwa yang pertama kali kita harus memberikan seperti video saya yang pertama. Kalau belum silahkan ditonton dulu yang part 1. Shock induction ini hanya dapat digunakan pada subjek yang memiliki tingkat sugestivitas yang sangat tinggi. Nah, jadi jika si subjek itu tidak pada posisi sugestivitas yang tinggi, maka jangan sekali-kali menggunakan yang namanya shock induction. Ketika si subjek itu berada pada kondisi yang tidak tinggi, sugestivitasnya tidak tinggi, maka kita harus memberikan wawasan tentang hipnotis itu sendiri, kemudian memberikan tentang bagaimana pemahamannya, apakah di hipnotis itu seperti apa, ketika sudah dihipnotis akan dibagaimanakan. Nah, itu biasanya yang terpikirkan oleh si subjek atau si target itu adalah ketakutan. Nah, jadinya perlu digarisbawahi bahwa shock induction atau induksi kejutan itu hanya digunakan pada subjek yang sugestivitasnya tinggi. Kalau tidak tinggi, jangan coba-coba. Nah, bagaimana untuk mensiasatinya? Untuk mensiasatinya, yang pertama adalah membuat si subjek itu nyaman dengan kita, percaya. Nah, yang paling penting itu adalah percaya. Percaya bahwa ketika kita menghipnotis subjek, kita tidak akan yang namanya mempermalukan dia atau yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, pandu si subjek memasuki aktivitas yang menyebabkan dia sangat fokus sekali. Nah, ketika dia sudah fokus, maka shock induction ini bisa kalian gunakan pada si target dengan cara memberikan kejutan-kejutan seperti itu. Ketika kita memberikan shock induction, kita juga harus memberikan kata-kata yang tegas. Contohnya, tidur. Nah, seperti itu.
Kalau kita tidak dengan suara yang tegas dan mantap, contoh tidur, tidur. Hampir lupa. Jadi ketika kita menggunakan atau melakukan hipnotis, yang paling penting, yang paling utama, kita harus melatih bagaimana kita ngomong. Nah, ngomongnya harus lancar. Jadi orang yang pingin bisa hipnotis itu harus lancar ngomongnya, bukan gagap. Contohnya, kamu tidur, itu nggak akan tidur. Malah orang yang atau subjek yang mau kita suruh tidur itu malah ketawa gara-gara kita seperti itu, gagap. Nah, jadi harus mantap, tidur. Kemudian selanjutnya itu adalah melakukan deepening. Dan yang paling penting, yang keempat, itu adalah ketika si subjek itu posisinya tidak nyaman, miring atau mau jatuh, maka kita menyuruh si subjek itu untuk membetulkan posisinya sehingga tidak jatuh. Oke. Pada subjek yang tingkat sugestivitasnya rendah atau sedang-sedang, itu biasanya kita harus membantu dengan relaksasi otot, dengan menenangkan ototnya dulu. Kemudian secara perlahan dia akan memasuki keadaan tidur. Nah, tapi di sini tidurnya bukan tidur yang sebenarnya waktu malam itu, tapi tidur di sini adalah bagaimana posisi si subjek itu sadar, namun kesadarannya kita yang mengatur. Nah, semacam itu. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, bantu channel ini untuk berkembang. Dan salam the power of mind. Salam